habis ini kan ujian. Terus belajarku kan cuman online. Belajarku cuman online dari internet. Nah, kadang-kadang internetku mati. Kadang-kadang aku nggak bisa mengerti gurunya ngomong apa. Nanti kalau aku ujian nggak bisa jawab, nilaiku terus Sudah, kamu khawatir. Hari ini kan kita mau melayani teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang mengingat kuasa Tuhan. Jadi, jangan khawatir Kak Ririn. Ingatlah kuasa Tuhan. Oke? tapi Kak mana? Kak kan janji hari ini mau ikut melayani sama-sama Kak Nunu. Sebentar lagi dia akan datang. Lia mana sih? Iya, halo. Iya, Tadi syukur di lah jalan Kak Lia macet, datang. jadi kan hari ini rada-rada telat. Gak apa-apa Kak, yang penting Kak Lia sudah datang. Hari ini kita jadi pujian? Jadi dong. Iya. Belum greeting ke anak-anak sekolah Oh, minggu kan? Belum. Selamat pagi semuanya. Pagi adik-adik, teman-teman semua. Apa kabar? Selamat hari Minggu. Selamat Ini kan hari hari Minggu. Oh iya, selamat hari Jadi kan Minggu hari ya Minggu. adik-adik. Iya, Kak, ini kan kita mau mulai ibadah ya. Ya, oke. Tapi tunggu dulu, Kak Lia, Kak Nunu tetap melakukan protokol kesehatan Oh, tidak jelas. Mas? Jelas itu. Jelas. Apa misalnya Kak Nunu? Selalu apa yo? Cuci Nih. tangan. Ada-ada juga ya. Cuci tangan, pakai sabun ya di bawah air mengalir. Nah, Kalau mau keluar rumah, harus pakai Masker. topi. Masker kali ya. oh Masker. masker, ya. Nggak boleh lupa ya. Apa tadi? Cuci tangan. Cuci tangan. Pakai masker. Masker. Makannya gimana? Sayur dan buah. Makan yang bergizi. Dan istirahat yang cukup ya. Nah, kita mau mulai ibadah pagi ini, Ya. Kak Lia, Kak Nunu. Ternyata hari ini terlihat cerah sekali. Iya. Iya loh. Wah, pagi-pagi bangun tidur itu lihat, ini mataharinya bersinar dengan cerah. Terus dengeran burung-burung begitu. Iya. Bagus banget kan? Lagu apa ya yang ada Itu pasti menandakan kita mataharinya? akan kuasa Tuhan ya. Oh iya. Iya. Iya, Apa ya? Kita nyanyi lagu yang ada mataharinya dong. Oke. Ya. Adik-adik bisa tahu nggak kira-kira ada lagu Bisa. tentang matahari? Itu aja Kak, dari terbit matahari. Ayo Beres. bisa ya. Kita pujikan bisa. sama-sama ya adik-adik. Ayo kita bangkit berdiri. Papa mamanya Kan. diajak berdiri, kakak Selamat. adik semua. Kita berdiri, kita puji Tuhan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari
aja katanya kita memuji Tuhan senantiasa, ya kan? Betul, setuju. Sebelum mulai kan kita harus doa dulu. Betul. Siapa nih? Kak Nunu. Ya, teman-teman, hari ini kita akan mulai untuk melanjutkan ibadah kita selanjutnya. Kita akan berdoa dulu. Semuanya lipat tangan. Duduk yang manis. Dan kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami masih diberikan kesehatan tubuh yang prima. Kami diizinkan untuk mengikuti ibadah meskipun sejak mulai. Terima kasih untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan kami hikmat dan Roh Kudus supaya kami boleh mengikuti sesi ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Mari Tuhan Yesus hadirlah bersama kami. Amin. Tadi waktu datang tuh kalian berdua lagi ngobrol apa sih? Itu loh, ini loh murung Kak Lia. Tadi takut Kak Lia. Kenapa? Kan habis gini musim ujian. Itu di rumah juga ujian ya? Atau udah selesai ujiannya di rumah? Pasti ujian Kak Lia. Oh, sama lagi ujian berarti. Nah, Terus kenapa nih Aku ujiannya? kan belajarnya cuma online Kak Lia, cuman buka apa itu laptopnya kakak, laptopnya mama. Kadang-kadang internetku putus. Oh, Kadang jadi ya? iya, kadang aku nggak Sial. ngerti Sial guru ya. ngomong apa. Sama ya. Nanti kalau ujian aku nggak bisa jawab, nanti dimarahi nilaiku. Enggak ya teman-teman ya. Oh, itu ternyata Kak Ririn lagi sedih karena takut Khawatir. nanti ujiannya nggak berhasil. Tapi kan hari ini tuh kita akan mendengar firman tentang apa? Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Jadi kalau Kak Ririn di rumah, walaupun online, kan sudah dikasih tahu nanti ulangannya bahannya apa-apa itu dipelajari dengan serius dan jangan lupa apa? Doa. Jangan lupa berdoa. Tapi emang kuasa Tuhan bisa terus, nggak cuma sekali aja. Selamanya. Kuasa Tuhan ada selalu dalam hidup kita. Asal kita juga harus selalu taat sama Tuhan. Kita rajin berdoa. Rajin baca firman Tuhan ya. Ada di rumah rajin baca firman Tuhan kan? Oke, jadi kita mau lihat bahwa tiada pernah berkesudahan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ada lagunya kayaknya ya bener ya? Ada kok. Oh, hari ini juga tahu lagunya. Yang intinya kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Kayak gitu-gitu kan? Nah, coba Kak? kita nyanyi ya. Oke. Bisa kan? Atau kalau belum bisa kita ikutin ya? Oke, kita nyanyi sama-sama deh adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik deh. Tuhan Yesus baik,
deh, top. untuk selamanya. Berarti jangan sedih karena Tuhan itu selalu Iya. baik. Semangat, Pokoknya semangat, yang semangat. pasti Hari ini belajar nggak mau ya. khawatir lagi deh. Nah. Hari ini tetap mau rajin belajar Betul, Sip. dan berdoa. dan berdoa. Ya. Semangat. Jadi Semangat. nasib. Berarti sekarang kita mau persiapan untuk mendengarkan firman Tuhan. Iya. Hari ini firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Ratna, temanya mengingat kuasa Tuhan. Anak-anak udah siap ya? Siap. Alkitabnya di Siapkan bawah. semuanya. Ya, disiapkan. Jadi nanti kalau Bu Ratna pesankan untuk baca firman Tuhan, udah siap Alkitabnya, oke? Oke. Jadi ini gimana nih? Kita mau nyanyi dulu atau kita mau doa? Nyanyi dulu kan. Oke, kita mau Lalu kita nyanyi berdoa. untuk persiapan firman Tuhan. Udah boleh duduk kali ya? Oh Boleh, iya. silakan. Silakan duduk sambil disiapkan Alkitabnya ya. Oke, jadi kita mau nyanyi lagu Firman Tuhan itu dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ingin bertumbuh subur dan membuah lebat. Yesus tolong padaku. Satu lagi ya Kak ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup, gak boleh ganggu kiri kanan. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh beribadah walaupun dengan online. Ya Bapa, kiranya Engkau tetap ada menyertai masing-masing dari kami, menguduskan hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga kami boleh layak untuk membaca firman-Mu dan mengerti akan firman yang kami baca. Biarlah kami selalu bertumbuh di dalam firman, di dalam kasih-Mu sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Bapak, persiapkan kami untuk membaca firman-Mu dan juga untuk Ibu Ratna yang akan menyampaikan firman. Engkau juga mau menjamah dan memberkatinya, sehingga apa yang disampaikannya boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapak yang kudus. Doa kami yang jauh daripada sempurna ini hanya kami alaskan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Hai, apapun yang teman-teman alami saat ini, dalam kondisi apapun, saya percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan punya kuasa atas diri saya, Tuhan punya kuasa atas diri teman-teman sekalian, dan Tuhan punya kuasa atas diri kita semua. Apakah saat ini teman-teman masih menjalankan belajar dan sekolah lewat online? Bahkan ibadah juga masih tetap online dan harus tetap di rumah saja? Apakah teman-teman dan saya masih juga harus menjalankan protokol kesehatan dengan ketat? Atau juga teman-teman masih melakukan tugas-tugas dan pekerjaan sekolah yang seambruk? Seperti tema minggu yang lalu, kita berani menghadapi hal-hal yang baru karena kita yakin Tuhan Allah menyertai kita. Kita mantap melangkah bersama Tuhan. Meski Musa telah meninggal dunia, perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian tidak berhenti sampai di sini. Mereka harus tetap melanjutkan perjalanan menuju ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Meski terasa berat, bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua, mereka bisa. Yosua ingat akan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, "Aku tidak akan
membiarkan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Yuk kita lihat kisah selengkapnya di dalam kitab Yosua pasal yang ketiga ayat 1 sampai 17, dilanjut dengan kitab Yosua pasal 4 ayat 1 sampai 19, dikisahkan betapa kuasa Tuhan nyata pada bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua menuju tanah perjanjian. Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat, dan demikianlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Yosua 4 ayat 1-9. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini,
dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, "Menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya." Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang ke tempat bermalam dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Tuhan selalu mengingatkan Yosua agar kuat dan teguh hatinya di dalam melakukan tugas dan pekerjaannya. Dengan cara apa? Dengan cara taat terhadap firman Tuhan. Apakah Yosua mampu memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian? Kita lihat video klipnya. Yosua mengatur tata cara penyeberangan sesuai dengan perintah Tuhan. Sebelum menyeberang, mereka harus mengkuduskan diri terlebih dahulu. Memilih 12 orang dari setiap suku. Iring-iringan diawali oleh tabut Tuhan yang diangkat oleh para imam. Setelah itu baru bangsa Israel mengikutinya, tapi dengan jarak yang tidak terlalu dekat. Ketika para imam menginjakkan kaki ke dalam air, sungai tiba-tiba aliran sungai berhenti mengalir. Namun para imam masih tetap berdiri situ sampai semua bangsa Israel berhasil menyeberang. Setelah semua bangsa Israel berhasil menyeberang, diminta 12 orang untuk mengambil batu di mana di tempat para imam menginjak kaki. 12 batu yang diambil dari tengah sungai bekas di mana para imam menginjakkan kaki dibawa ke tempat di mana mereka berkemah. Dan didirikanlah batu itu di suatu tempat di mana mereka berkemah. Yosua juga menegakkan batu di tempat di mana para imam berdiri di tengah-tengah sungai Yordan ketika menyeberang sungai Yordan tersebut. Kita bisa melihat kuasa Tuhan nyata pada bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua ketika mereka menyeberangi sungai Yordan. Loh, bagaimana cara menyeberanginya? Caranya Yosua minta pimpinan kepada Tuhan. Sebelum melakukan penyeberangan, Yosua menyampaikan kepada bangsa Israel tentang tata cara penyeberangan. 1. Bangsa Israel harus mengkuduskan diri. 2. Yosua memilih 12 orang sebagai wakil tiap suku. Penyeberangan diawali oleh tabut Tuhan yang dibawa oleh para imam. Kenapa harus tabut Tuhan yang pertama? Ini merupakan simbol
bahwa Tuhan sendiri yang memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Setelah itu baru diikuti oleh bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel tidak boleh terlalu dekat dengan tabut Tuhan tersebut. Harus ada jarak. Nah, ketika para imam sudah masuk memulai penyeberangan, para imam harus tetap berdiri di tengah sungai tersebut sampai semua bangsa Israel berhasil menyeberang. Teman-teman, kita juga melihat kuasa Tuhan yang ajaib nyata di dalam proses penyeberangan ini. Ketika para imam membawa tabut mulai menyeberang, mulai mencelupkan kakinya, aliran sungai terhenti. Sungai menjadi kering. Dan para imam berdiri situ menunggu sampai semua bangsa Israel berhasil menyeberang ke tanah seberang. Lalu Yosua minta ke-12 orang yang ditunjuk tadi mengambil batu-batu dari tengah-tengah sungai Yordan, bekas di mana tempat para imam berdiri di situ, untuk dibawa ke tempat di mana mereka bermalam. Yosua juga menegakkan batu-batu, ke-12 batu tersebut di tengah-tengah sungai Yordan. Berhasil. Ternyata berhasil ya. Ketika semua bangsa Israel sudah sampai ke seberang, Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk menegakkan ke-12 batu tersebut dan didirikannya di suatu tempat yang bernama Gilgal. Teman-teman, 12 batu yang didirikan bangsa Israel bersama Yosua ini, baik yang ada di dalam sungai maupun yang di darat, yang di tempat yang bernama Gilgal, merupakan suatu bentuk peringatan, pengingat bagi bangsa Israel bahwa ini adalah membuktikan karya Tuhan, pimpinan Tuhan yang ajaib yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Mengingat akan kuasa Tuhan ketika kita menghadapi kesulitan, bahkan pergumulan hidup, dan bahkan melihat masa depan yang tidak pasti, seharusnya dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Karena dengan mengingat akan kuasa Tuhan ini akan memampukan kita untuk melangkah pasti dalam menjalani kehidupan kita ini. Ketika kita sedih, ketika kita menghadapi kesulitan, kita bingung, kadang kita lupa ya bahwa kuasa Tuhan, pimpinan Tuhan yang sama, yang ajaib, mampu menolong kita di waktu lampau. Kuasa Tuhan juga akan sanggup menolong kita kembali pada saat ini. Amin. Teman-teman, tiba saatnya kita melihat ayat hafalan kali ini. Ayat hafalannya adalah Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah melupakan kebaikannya. Oke, sekarang ada aktivitasnya mudah sekali. Kita lihat di sini ya aktivitasnya. Teman-teman menerjemahkan penggalan ayat ini ya ke dalam bahasa Indonesia. Lalu teman-teman mencari di kitab apa, ayat pada pasal keberapa, ayat keberapa, lalu teman-teman membuat posternya. Mudah kan? Semua bisa pasti. Teman-teman kalau sudah berhasil boleh difoto dan dikirimkan ke
grup kelas masing-masing. Nah, teman-teman, demikianlah kisah perjalanan bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan di bawah kepemimpinan Yosua. Di situ kuasa nyata Tuhan, ajaib ya. Kuasa Tuhan nyata dan ajaib ketika bangsa Israel bersama Yosua menyeberangi Sungai Yordan dan berhasil. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Berkat firman-Mu hari ini, kalau kami boleh mendengarkan dan juga sapaan Tuhan terhadap kami tentang firman-Mu, bahwa firman-Mu boleh menghidupi kami boleh mengimaninya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kami, sehingga memampukan kami menjalani kehidupan kami. Meskipun terasa sulit, kami mampu bersama Engkau ya Tuhan. Jika Tuhan sanggup menolong kami di masa lalu, Tuhan juga sanggup menolong kami di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak, kita sudah mendengar firman-Nya ya. Bagus ya firman-Nya ya? Adik-adik tadi nyimak. Nah, ayo. Kita sangat dikuatkan ya Kak. Ya, kita harus seperti Yosua yang selalu taat sama Tuhan ya. Betul. Berarti intinya jangan pernah meragukan kekuasaan Tuhan kita ya Kak ya. Betul sekali teman-teman. Kuasa Tuhan seperti tadi ya, kali ini dia selalu ada dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari zaman dulu ya Kak Ria ya, Oh. sampai sekarang, bahkan untuk masa depan adik-adik semua. Kuasa Tuhan itu ajaib. Jadi kita mesti rajin berdoa biar lebih bisa merasakan bahwa kuasa Tuhan itu ada di kehidupan kita. Dekat sama Tuhan, kuasa Tuhan juga selalu menyertai kita. Ya kan? Wajib itu Kak. Kita punya lagu tentang kekuasaan Allah ya. Apa tuh Betul. lagunya? Allah kuasa melakukan. Nah, yuk kali ini yuk. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Sekali lagi adik-adik. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Nah, adik-adik, Kak Ria, Kak Nunu, Oke. ibadah kita udah selesai. Kita akan jumpa lagi ya Kak. Ya, minggu depan kita jumpa lagi. Doa dong. Oke. Hari ini kami akan tutup doa kita untuk mengakhiri ibadah kita. Tapi jangan lupa nanti kita lanjutkan dengan pujian Bapa terima kasih. Ya, mari kita tutup mata. Mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah dibagikan kepada kami. Kami boleh kembali memahami betapa kami harus percaya bahwa kuasa Tuhan selalu ada setiap hari dalam kehidupan kami. Kami tahu ada banyak yang menjadi tantangan kami di dalam kehidupan kami, baik kami sebagai anak-anak yang di rumah ataupun
maupun sebagai anak-anak yang ada di sekolah. Mungkin saat ini kami belajar di rumah, tapi kami percaya kuasa Tuhan mengalahkan segala hal yang sulit bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pengertian firman ini. Biarlah kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan berjumpa kembali pada minggu mendatang. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik.